Struktur pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama pernyataan posisi, kedua tahap argumen, yang terakhir penguatan pernyataan posisi. Ya benar. Teman-teman yang lainnya juga paham kan? Masih ingat kan kemarin? Paham. Ya baiklah, bagus. Nah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pematerian baru, yaitu tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu siswa dapat memahami apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerpen. Yang kedua, siswa dapat menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik tersebut. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu harap anak-anak dapat memahami dan melihat Ibu benar-benar dalam menjelaskan ya. Jangan main-main, harus fokus, dan di saat Ibu mengadakan post test di akhir, kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mulai cerpen. Cerpen merupakan sebuah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan hingga akhir. Nah, cerpen ini merupakan singkatan dari cerita pendek. Ya, benar. Nah, adapun unsur-unsur pembentuk cerpen ini ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, di mana pengertian ini adalah unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen dari dalam. Jadi, unsur intrinsik ini dari dalam cerpen sendiri yang membangunnya. Kemudian unsur ekstrinsik, unsur yang membangun cerpen dari luar cerpen itu sendiri. Nah, berikut penjelasannya. Unsur intrinsik cerpen ini terdiri dari 7 macam: tema, tokoh penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Tema udah tahu kan, merupakan ide pokok dari sebuah cerita. Kemudian tokoh dan penokohan itu merupakan satu kesatuan namun beda. Nah, tokoh itu orang yang memperagakan atau yang melakukan suatu cerita di dalam cerita tersebut, yang memerankan tokohnya. Nah, kemudian penokohan itu merupakan sifat atau watak yang dimiliki tokoh tersebut. Nah, sifat ini beraneka ragam. Ada 3 macam. Yang pertama, protagonis, antagonis, dan antagonis. Siapa yang tahu itu protagonis? Itu tokoh baik, Bu. Ya, protagonis itu adalah tokoh baik. Antagonis tokoh Yang jahat, tritagonis. yang di tengah-tengah. Ya, benar. Jadi sudah paham ya mengenai ini ya. Nah, kemudian alur. Alur merupakan jalannya dari sebuah cerita dari awal hingga akhir. Nah, alur ini pun ada pembagiannya. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu pengisahan dari cerita tersebut secara mulus terus ke depan tanpa adanya flashback. Sedangkan alur mundur itu dia itu mengulang masa lalu. Jadi dia itu menceritakan masa lalunya. Itu disebut alur mundur. Sedangkan alur campuran itu merupakan alur yang campur. Ada alur maju dan ada alur mundur. Kemudian latar. Latar ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Latar tempat seperti tempat sekolah, kantin, parkiran, latar tempat. Latar suasana. Latar suasana itu seperti keadaan kelas yang ricuh. Nah, keadaan kelas yang ricuh itu merupakan latar suasana kelas yang ricuh. Nah, kemudian latar waktu. Latar waktu misalnya contohnya pagi hari, siang hari, malam hari. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, baiklah. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pemisahan penulis kepada penokoh tentang cerita tersebut. Sudut pandang ini terdiri dari
Sudah, Bu. Ya, benar. Nah, siapa lagi yang bisa menentukan latar tempat? Siapa? Putra? Coba tentukan mana yang masuk latar tempat. Sekolah. Ya, benar, latar sekolah. Kemudian itu merupakan contoh-contoh dari unsur intrinsik ya. Sudah paham sampai di sini? Nah, kita kembali lagi pada unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur ekstrinsiknya adalah unsur yang membangun dari luar cerita. Nah, yaitu terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita cerpen tersebut. Nah, latar belakang masyarakat ini terdiri dari 4 macam, yaitu ideologi negara, kondisi sosial, kondisi politik, dan kondisi ekonomi. Nah, 4 aspek tersebut merupakan aspek dari latar belakang masyarakat. Kemudian, latar belakang pengarang. Ini berarti latar pengarang yang menulis cerpen tersebut. Nah, latar pengarangnya terdiri dari riwayat penulis. Kemudian, kondisi psikologis dan aliran sastra yang digunakan oleh penulis tersebut dalam menulis cerpen. Nah, yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini contohnya nilai moral, nilai agama, nilai sosial. Nah, nilai agama itu misalnya terhadap teman kita harus saling tolong-menolong walaupun beda agama. Itu termasuk nilai moral agama. Nah, coba di sini siapa yang bisa menentukan yang termasuk nilai budaya pada cerpen ini? Nilai budaya dalam aspek nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini. Ya, benar. Itu termasuk nilai budaya yang terdapat dalam cerpen ini. Sampai di sini sudah paham kan? Baiklah, di sini Ibu akan memberikan lembar post-test untuk kalian biar lebih memperdalam apa yang telah Ibu sampaikan. Silakan jawab lembar post-test tersebut selama 10 menit. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sebagian besar sudah paham ya apa saja yang telah Ibu sampaikan dan sudah memahami. Nah, untuk lebih memperdalam ilmu kalian dan kalian tidak lupa untuk selanjutnya, Ibu juga akan memberikan tugas untuk di rumah. Kalian buka buku halaman 110. Di situ terdapat cerpen yaitu tentang ande-ande lemut. Di situ kalian harus mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini siapa yang dapat menyimpulkan dari materi yang dapat Ibu sampaikan tadi? Siapa yang berani menyimpulkan? Ya, silakan. Unsur ekstrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen, Bu. Ya, apa saja unsur intrinsiknya? Tema, tokoh, penokohan, amanat, gaya bahasa. Ya, benar. Ya, berarti sudah paham semua ya tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian ingat dan kalian terapkan. Jangan lupa terus jaga kesehatan kalian di saat pandemi seperti ini. Baiklah, nanti tugas kalian akan Ibu periksa dan Ibu akan bagikan nilainya minggu depan. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.